Nah, jumpa lagi ya teman-teman. Seperti biasa, ini wuling lagi ya. Ya, kebiasaan kita yang ngerjainnya wuling ya. Ini coba kita lihat kilometernya. Wah, ini masih diplastikin, luar biasa ini. Kilometernya berapa? 72.000, kelihatan nggak? Nah, 72.000 ya teman-teman. Kilometer 72.000, ini mobil tahun 2019 ya. 2018. Nah, ini informasinya itu AC-nya kompresornya berisik ya. Jadi eh, kepengin ganti pakai Denso ya. Seperti biasa ini Densonya sudah kita persiapkan seperti ini ya. Tuh. Fan belnya kita pakai merek AC Delco. Dan ini bracketnya sudah dipasang ya. Nah, ini Densonya cool gear ya, original cool gear. Kemarin ada yang tanya, Densonya pakai yang Denso apa sih gitu? Denso kan banyak gitu ya. Ya setahu saya Denso itu cuma ada dua kalau yang ori ya, yang labelnya merah, yang ini labelnya merah, sama yang ini yang biru, cool gear ya. Tapi ada juga yang beberapa tipe mobil dari bawaan pabriknya itu labelnya hitam. Nah itu saya juga nggak ngerti ya, yang bawaan pabrik ya. Cuman kalau yang kita beli di luar itu kalau yang ori setahu saya cuma ada dua ya, yang labelnya merah sama yang biru. Sama-sama bagusnya sih, sama aja bagusnya, kualitasnya sama, yang penting asli gitu ya. Karena kalau yang KW ya, yang KW biasanya ini nggak ada penutupnya ya, nggak ada penutup ininya, walaupun sepele tapi ini termasuk cara untuk kita eh, lihat ciri-cirinya gitu ya. Terus bautnya biasanya bukan hitam ya, bautnya biasanya putih, putih kayak ya kayak ginilah kurang lebih gitu. Itu salah satunya. Nah, ini yang kita pakai. Kadang kala ya tergantung stok ya. Kadang kita pakai yang label merah, kadang pakai yang cool gear gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita cek ya. Jadi mohon maaf nggak sempat divideokan dari awal ya. Intinya mah AC-nya masih normal, dingin normal, cuman berisik ya. Freonnya juga masih penuh. Beliau katanya sudah pernah melakukan perawatan servis AC satu kali, tapi tanpa dicopot ya, artinya cuman dicolok selang kayak gini pakai mesin yang katanya di plasing atau apalah segala macam, saya nggak ngerti. Jadi kondensornya belum pernah dicopot, baru tadi saya yang mencopot ya, karena baut checklistnya itu masih lurus gitu. Jadi kelihatan banget kalau udah pernah dicopot, biasanya checklistnya itu nggak bakal lempeng gitu ya, pasti meleset gitu. Nah termasuk kayak gini nih. Nah, ini ekspansinya, ini kan checklistnya bekas ada eh, apa cat ya, ini masih lurus. Ini artinya belum pernah dibongkar, karena kalau udah pernah dibongkar biasanya agak meleset dikit, untuk dikembalikan ke posisi lurus itu agak susah ya. Biasanya seperti itu salah satu cirinya, tandanya. Sama kompresor. Nah, ini juga masih lurus ya, tuh masih lurus. Jadi kemungkinan besar ini memang pernah diservis, cuman nggak ada yang dicopot sama sekali. Ini freon sudah kita buang, kondensor sudah kita lepas. Sekarang kita lihat silika dryernya. Nah ini gramnya udah mulai banyak ya, tuh mengkilap seperti berlian ya. Tuh, gramnya ini udah cukup banyak ya, tapi alhamdulillah ini olinya belum sampai hitam parah seperti video-video saya sebelumnya ya. Jadi kalau walaupun gramnya termasuk ini cukup banyak, tapi kalau olinya belum menghitam biasanya kondisinya jauh lebih baik gitu. Nah, selanjutnya ini nanti kondensornya seperti biasa nanti kita kuras dulu pakai cairan R11. Ini R11-nya sudah kita siapkan, kurang lebih saya biasa pakai sekitar 1 liter untuk satu kondensor ya. Ini prosesnya nanti seperti ini, dipompa pakai angin. Karena saya nggak punya kompresor angin, jadi saya pakai kompresor kulkas buat pompa anginnya ke sini. Ini nanti selang biru masuk ke sini. Di sini saya isi cairan segini, sekitar sepertiga dari kapasitas tabung ya. Begitu tekanannya sudah
sekitar 300 sampai 400. Ini nanti kerannya kita buka supaya cairannya tuh keluar, nyembur ke sini. Nyembur ke sini, nanti buat ngebilas di saluran dalam, nanti keluarnya di sini tempat yang untuk wadah silika dryernya seperti itu. Dan nanti kita ulangi prosesnya antara nepel ini dan nepel ini, jadi dua-duanya terkuras semua seperti itu ya. Terus ini tutupnya, tutup silika dryernya yang di sini ya. Seperti biasa kita ngelepasnya dipasang sekrup seperti ini, baru dicongkel ke atas supaya lebih enak. Ini tuh ada pengunci snap ringnya ya. Nah, ini pakai pengunci snap ring, ini nanti dilepas dulu, baru ini dipasang sekrup, diangkat keluar seperti itu ya. Kalau nggak begitu juga bisa pakai angin, dipompa ini ditutup, di sini dipompa pakai angin, asal snap ringnya udah dilepas nanti dia mental keluar sendiri. Seperti video-video saya sebelumnya juga ada ya cara melepas itu, karena kemarin banyak yang tanya cara nyopot ini gimana sih. Tukang AC beberapa ada yang belum bisa, bahkan sampai dicongkel-congkel gitu ya. Kalau ini nggak ada sama sekali congkel-congkel tuh, masih utuh. Dan ini masang skrupnya jangan terlalu dalam ya, biar nanti nggak pecah, nggak bocor gitu. Ini juga kainnya masih utuh, nggak ada yang sobek. Ini saya tak lanjut nguras dulu. Nanti berikutnya ini sisi luarnya kita cuci steam, kita bersihkan, kita pakai sabun biar kembali bersih seperti baru, biar nanti untuk fungsi mendinginkan freonnya lebih maksimal, bersih luar dalam gitu ya. Ini ya, ini tekanannya naik terus ya. Ini lagi kita pompa, kita main sekitar 350 PSI lah cukup ya. Baru nanti kita buka kerannya, otomatis cairannya nanti cairannya bakal kedorong buat ngebersihin si saluran dalamnya. Nanti keluarnya di sini. Kita tampung ya, biar kelihatan gramnya seberapa banyak gitu ya. Nah, ini udah hampir 350 PSI ya. Kita buka ya, sambil lihat di sana. Coba. Itu ya, cairannya hitam berminyak. Nah, terus gramnya kelihatan ya, gramnya kelihatan keluar, berwarna gemerlap ya, seperti berlian. Olinya rada menghitam dikit ini, tapi nggak separah seperti yang sebelum-sebelumnya saya kerjain ya. Kita ulangi proses ini sampai dirasa kira-kira bersih, dan biasanya sih sekitar 1 liter biasanya saya cukup ya. Pokoknya sampai dirasa bersih lah. Misalnya udah 1 liter kok belum bersih ya ditambah lagi gitu ya, secukupnya lah. Tapi kurang lebih biasanya saya 1 liter sih biasanya cukup untuk satu kondensor ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya nggak lanjut sampai akhir supaya nanti videonya nggak terlalu panjang. Yang penting lakukan step by step, dan ngisi cairannya kurang lebih sepertiga aja, sepertiga dari kapasitas si tabungnya ini. Nah, ini teman-teman, tadi untuk proses kurasnya sudah selesai, tinggal divakum ya. Ketika divakum saya menggunakan cara seperti ini ya. Ini tutupnya dipasang tapi tidak sampai masuk, yang penting bisa ketutup. Terus yang nepel ini ditutup, nanti disedot sama ini. Kira-kira dirasa bersih, nanti kita cek di sini ya. Ini dilepas, kita raba-raba udah kering apa belum, kira-kira seperti itu. Baru ini nanti lanjut dicuci steam ya bagian luarnya ya. Nah, nanti setelah dicuci steam akan saya vakum kembali, karena ada kemungkinan ketika di steam ada pengembunan air di pori-pori bagian dalam ya. Terus ini kompresor sudah kita lepas ya, dan ini olinya masih lumayan kuning. Memang idealnya seperti ini ya. Kalau oli baru kan bening, lama-lama dipakai itu menjadi menguning seperti ini, mendekati warna minyak goreng. Itu kategorinya ideal itu menurut saya ya. Beda sama oli mesin ya. Oli mesin warna barunya hampir seperti ini umumnya, lama-lama dipakai karena panas jadi hitam. Nah, kalau kompresor olinya sampai hitam berarti ada masalah di kompresornya, nggak benar. Ini olinya tinggal dikit ya, tadi tak tuang dari sini. Ini udah tak tutup kembali, nanti kita rapihkan biar dibawa pulang sama yang punya unit ya. Terus saya mau lanjut masang kompresornya dulu yang baru. Seperti biasa saya kalau masang selalu dari atas aja ya, lebih enak dari atas menurut saya.
Kadang ada juga beberapa tukang AC yang masangnya dari bawah, menurut saya malah lebih merepotkan. Oke, seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah teman-teman, ini kompresornya sudah kita pasang. Sementara sambil masih vakum kondensornya ya. Nah terus ini yang kemarin ada juga yang tanya, kenapa sih fanbelnya diganti, emang nggak bisa pakai fanbel aslinya? Ya sebenarnya bisa ya teman-teman, ini bisa nih, ini fanbel aslinya, ini sudah kita pasang ya tuh, sudah kita pasang, terpasang dengan baik, mapan ke semua dudukan puliknya. Dan ini fanbel yang baru, belum kita pasang ya. Tapi kenapa saya ganti? Nah itu kan timbul pertanyaan kan. Nah jadi gini ya teman-teman, sebenarnya bisa dipaksain pakai fanbel aslinya, bisa, cuman ini terlalu ngetat ya, jadi kayak terlalu kenceng gitu sih, nggak kenceng-kenceng banget, cuman space ruang gerak si tensionernya ini terlalu pendek ya, kayak hampir mentok gitu. Nah yang saya khawatirkan nanti fleksibilitas si tensionernya terlalu tegang gitu, jadi panbelnya terlalu narik, terlalu kenceng. Nah saya khawatirnya nanti timbul masalah gitu. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih alasan saya kenapa kok fanbelnya saya ganti. Padahal sebenarnya kalaupun dipaksain pakai fanbel aslinya itu pun bisa gitu, cuman biar lebih apa ya, menurut saya biar lebih maksimal mendekati seperti kondisi normalnya dari ketegangan fanbelnya, makanya kita ganti yang lebih panjang dikit gitu, kurang lebih seperti itu ya. Ini fanbel aslinya kan ukurannya 6 PK 1757. Nah kita ganti di atasnya sedikit, bisa mulai dari 6 PK 1769 kalau ada ya, atau 1770 kalau ada, 1775 kalau ada ya, atau 1780 kalau ada, atau 1785 misalnya. Nah cuma nyari ukuran-ukuran itu kan kita mesti ngecek satu-satu ya, punya kira-kira punya mobil apa dan kira-kira yang bagus mereknya apa. Nah tadinya sebelumnya tuh dulu awal-awal ya saya pakainya punya Grand Max. Punya Grand Max itu 1810 sorry 6 PK 1810, jadi lebih panjang sekitar 5 cm gitu. Ini satuannya milimeter ya. Lama-kelamaan saya pikir-pikir ini terlalu panjang, dan kalau untuk nyari kualitas yang agak bagusan dikit harganya lebih mahal. Nah ketemulah saya ini nih ceritanya, jadi saya cerita ini buat teman-teman. Ketemulah yang harganya lumayan masuk, kualitasnya juga lumayan bagus. Ini punya spin 12 6 PK 1797. Jadi dari 1757 ke 1797 berarti penambahannya dari 57 67 77 87 97, berarti nambah panjangnya sekitar 4 cm. Itu perhitungan saya ya, mohon koreksi kalau salah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ada punya CRV apa Honda Stream ya, saya agak lupa, itu ada yang 1767 apa ya kalau nggak salah, apa 69 gitulah. Itu lebih presisi banget, cuman agak mahal. Terus terang harganya buat saya pribadi kurang masuk untuk jualan gitu ya. Jadi ya ini pun nggak apa-apa lah, agak kepanjangan dikit, tapi nggak yang kendor-kendor amat, nggak, masih batas wajar. Dan ini kualitas yang merek ini bukan maksud saya lagi mempromosikan merek ya, tapi yang saya pakai ini termasuk cukup bagus, karena saya mulai dari tahun-tahun sebelumnya itu custom Denso itu, berarti sampai sekarang itu sudah hampir sekitar 2 tahun ya, kurang lebih lah, hampir mendekati 2 tahun. Terakhir saya ngecek dari yang pertama pakai ini itu sekitar setahun lebih, itu masih bagus, hampir mendekati seperti orinya kualitasnya. Jadi saya masih pertahankan pakai ini sampai sekarang, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau ada saran atau apa boleh silahkan kasih masukannya gitu. Sebenarnya kalaupun mau dipaksa pakai orinya ya bisa, itu buktinya terpasang bisa gitu ya. Nah terus oli nih, nah kemarin ada yang tanya juga di mana gitulah, saya lupa di WA apa di mana lah, kok setiap ganti kompresor nggak pernah lihat diisi oli, diganti oli. Nah jadi gini ya teman-teman, ketika kompresor baru itu sudah ada olinya gitu ya. Ketika kompresornya baru ori itu sudah ada olinya, dan kalau teman-teman penasaran itu dituang dulu ya nanti di kapan waktu, kalau ada lagi ya, ini lupa tadi nggak
nggak didokumentasikan ya. Jadi sudah ada olinya, dan kalau Denso itu 100 mili kapasitasnya yang saya tahu gitu ya, koreksi lah kalau salah gitu. Nah kalau 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 punya Newling itu 120 mili, di labelnya juga ada nih. Nih udah kotor. Saya bersihin dulu ya bentar. Nah tuh tipe olinya PAG 56 120 mili. Cuman PAG 56 ini agak susah ya. Yang dimaksud PAG 56 ini menurut saya itu ukuran kekentalan ya, sama jenisnya itu PAG apalah singkatannya, saya nggak hafal gitu. Terus 56 nya itu kekentalan, itu yang saya tahu. Jadi biasanya karena 56 ini sulit didapat, saya pakainya yang 46, lebih encer sedikit tapi nggak terlalu masalah karena penurunannya nggak banyak daripada loncatnya langsung ke PAG 100, itu kan lebih super kental gitu ya. Jadi saya biasanya pakai PAG 46 yang mereknya Manol, kurang lebih seperti itu, karena jarang tukang AC yang pakai oli kompresor mereknya Manol, itu agak jarang. Selama ini yang masih saya andalkan yang merek Manol itu cukup bisa diandalkan lah kualitasnya. Kalau merek Denso banyak sih, cuman ya banyak juga yang abal-abal. Jadi gimana ya, saya jadi kayak kurang yakin, karena ini kaitannya untuk menjaga keawetan sama kemaksimalkan daripada sistem AC itu sendiri. Semakin olinya bagus, AC-nya juga semakin dingin, karena oli itu pengaruh ke hasil dingin, itu tetap ada pengaruh karena kaitannya sama kompresi, pelumasan untuk kompresinya gitu ya teman-teman, dan keawetan untuk kompresornya itu sendiri, terutama karena fungsi dari olinya sendiri itu sebenarnya untuk melumasi komponen di dalam kompresor ketika ini bekerja supaya awet gitu, ada pelumasan. Sama halnya mesin kalau enggak ada olinya ya gimana, kebakar, gosong gitu ya, sama aja kayak ini, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi apa ya, oh ya ini kan masih kondisinya masih cukup bersih, jadi ini ya alhamdulillah meringankan kerjaan saya juga. Jadi nanti ini tak vakum aja, ini tak vakum, terus pipa ini ditutup sembari saya nanti nyuci kondensor, nyuci setim bagian sisi luarnya. Ini durasi kali ini agak lumayan panjang, tapi saya kasih poin-poin detailnya ya, karena di video-video sebelumnya biasanya simpel-simpel aja lah. Kemarin ada beberapa pertanyaan ya, saya sampaikan di sini aja supaya teman-teman juga tahu, banyak yang menyimak, jadi mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih banyak lagi, kurang lebih seperti itu. Nah kalau ada teman-teman yang mau belajar ngerjain sendiri, nah kurang lebih kan caranya seperti ini kurang lebih ya, karena bisa pakai metode cara kerja saya, bisa juga pakai metode cara kerja mungkin orang lain, yang penting tujuan dan hasilnya tetap sama-sama maksimal, kurang lebih seperti itu. Nggak harus sama persis seperti cara kerja yang biasa saya kerjakan dan saya tampilkan di video-video saya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini nanti tetap saya ganti baru ya, ini hanya untuk mencontohkan dan memperlihatkan buat kalian semua. Nah, ini sembari kita vakum di sini ya, ini selang hisapnya yang ini ditutup ya. Tujuannya ini untuk menarik sisa-sisa oli sama kotoran-kotoran gitu ya. Ini pipa-pipa nggak saya pretelin seperti biasanya ya, karena ini kotornya nggak terlalu parah. Juga si tutup silikanya ini tadi nggak ada yang sobek ya. Nah, ini kondensornya sudah kita cuci ya, tuh, sudah bersih, hampir seperti baru ya, dari mulai pinggirnya, kisi-kisinya. Ini beberapa ada yang rusak ya, ini biasanya kena benturan kerikil kalau pas di jalan ya, karena ini yang bagian bawah ini kan dari kisi-kisi bumper itu, grill bumper bolong gitu ya, jadi kadang kebentur kerikil dan semacamnya. Kalau yang sisi atas kan masih rapih nih karena ketutup, begitu juga kalau yang sisi belakang ya. Nah yang sisi belakang juga rapih tuh, hampir tidak ada cacat, ada minor tapi dikit-dikit kayak gini ya, itu normal lah. Kalau yang depan ada luka-luka dikit tapi nggak masalah, nggak terlalu masalah. Dan ini tadi kan ada busanya ya, cuman karena dicuci di steam jadi busanya kita buang aja sekalian, nggak apa-apa, nggak pakai busa nggak apa-apa. Selama kondensornya bersih luar dalam, AC-nya biasanya tetap dingin kok, nggak terlalu masalah itu, nggak terlalu berdampak gitu ya, bersih hampir seperti baru. Tinggal nanti kita vakum lagi sebentar, sama silica dryernya diganti. Silica dryernya sudah kita persiapkan juga ya, ini sama aja, ini saya pakai yang untuk Avanza, sama aja
dimensi ukurannya nggak beda jauh. Ini kita vakum lagi ya. Nanti kalau sudah selesai vakum, silika dryernya dipasang. Nah, ini saya tambahkan lagi sedikit penjelasan ya. Bila ada kurang lebihnya nanti mohon dikoreksi sendiri ya. Ada beberapa tanggapan juga atau pertanyaan yang sering timbul, biasanya sih WA ya, Japri. Jadi sebelum customer mau ganti kompresor biasanya tanya-tanya dulu gitu ya, apa bener kalau kompresornya diganti Denso nanti berat di mesin, boros di BBM, kemudian loss power, macam-macam lah pertanyaannya, banyak gitu ya. Nah, biasanya ya saya tanggapi, saya sedikit bantu jelaskan gitu ya. Kalau loss power ini saya juga, loss power itu kan berarti kehilangan tenaga ya, menurut saya gitu ya. Ya itu menurut saya kurang benar sih ya, kurang benar. Karena kompresor ini juga dipakai di Avanza, bahkan Avanza 1315 itu sama aja kompresornya, cuman pulihnya aja yang beda. Kalau Avanza 13 kan pulihnya 4 PK. Kalau Avanza 15 yang Veloz atau Ras dan Terios itu pulihnya 6 PK gitu. Kalau cuman gara-gara diganti kompresor Denso kok jadi loss power, kehilangan tenaga, ya menurut saya kurang tepat ya. Avanza yang 13 aja masih bisa jalan, bahkan itu dari pabrikannya gitu. Masa ini yang 1500 cc gara-gara diganti Denso loss power? Kan bertanya boleh, tapi kadang logikanya yuk sedikit dimainkan lah gitu ya. Nah, terus apakah menjadi lebih berat di mesin dari sebelumnya? Nah, ini juga sering ditanyakan, tapi ini menurut saya pertanyaan yang masuk akal dan perlu sedikit dibantu dijelaskan ya. Sedikit lebih berat di mesin menurut saya sih enggak juga sih, hampir sama aja. Karena pertimbangan saya sebelum mengcustom ini dulu juga semua sudah saya pikirkan, mulai dari memilih jenis kompresor dari kendaraan apa yang sekiranya bisa masuk tanpa banyak merubah, itu juga sudah saya pikirkan. Karena di YouTube juga banyak ya yang custom, entah dia duluan atau saya duluan, saya nggak tahu. Yang pasti saya tidak meniru siapapun, saya kreativitas sendiri, membuat bracket sendiri, dan saya terinspirasi dari komunitas wuling di Facebook yang waktu itu custom pakai kompresornya Innova, cuman banyak sekali rombakan, nepel-nepel seperti ininya itu dirombak, dibikinkan nepel baru, dilas ulang segala macam lah. Jadi menurut saya agak rempong ya. Nah, akhirnya saya mikir, tapi saya dapat inspirasinya dari situ ya. Akhirnya saya mikir, kira-kira kompresor punya mobil apa nih yang lebih simple tanpa banyak rombakan gitu. Itu sambil saya kerja, sambil saya coba praktekkan, saya coba ukur-ukur cara membuat bracketnya segala macamnya, itu saya praktekin dulu di unit pribadi ya gitu. Kebetulan juga saya ada wuling, jadi bisa untuk bahan praktek tanpa mengorbankan mobil customer untuk praktek gitu ya. Nah, setelah semua saya pertimbangkan dengan matang, akhirnya saya pilih kompresor tipe ini yang punyanya Avanza Veloz, Rus, dan Terios yang generasi 2012 sampai 2015, supaya tidak ngerombak. Ini nepel-nepel ininya tidak ada rombakan. Kemudian bracketnya juga pembuatannya lebih simpel, hanya saja salah satu kekurangannya panbel harus ganti. Tapi sebenarnya tidak ganti pun tidak masalah. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan ya, dan sudah kita perlihatkan bahwa pakai panbel aslinya pun masih bisa, cuman terlalu ketat gitu ya. Makanya saya inisiatif, kalau begini daripada resiko atau takutnya ada dampak buruk, ya saya ganti aja, toh harga panbel juga nggak mahal-mahal amat gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan pertimbangan lainnya, takutnya lebih memberatkan di mesin. Saya ukur-ukur, semua saya perhitungkan gitu ya. Mulai dari diameter puli. Nah, ini yang jarang terfikirkan ya. Diameter pulinya Denso itu lebih besar, sedangkan punya originalnya wuling itu lebih kecil. Jadi ibaratnya sepeda motor bebek ya kan, yang pakai rantai. Ini gear belakangnya lebih gede. Nah, kalau yang punya wuling gear belakangnya lebih kecil. Walaupun betul secara teori kompresor jenis piston itu
putarannya lebih berat ketimbang rotari, ya saya akuilah itu. Tapi dengan perbedaan diameter puli tersebut, seperti halnya perbedaan gear belakangnya sepeda motor bebek, otomatis beban di mesin kan sama aja ketemunya, mirip-mirip. Akurasinya saya nggak tahu ya, karena nggak ngitung, tapi rasa dipakai di jalannya ya sama aja sih, nggak beda jauh, mirip-mirip aja gitu. Untuk detailnya saya nggak ngitung, nggak pakai hitungan tertulis gitu ya, saya nggak bisa ngitung sedetail itulah. Tapi yang pasti kan rasa kita pakai di jalan kan bisa dirasakan, bisa dibedakan gitu ya. Ketemunya sama-sama aja, sama aja kayak ini. Secara teori piston itu lebih berat, tapi karena pulinya lebih besar kan diputar ya enteng-enteng juga. Nah kalau kompresor aslinya itu tipe rotari, secara teori diputar lebih enteng, tapi kalau pulinya lebih kecil kan ya berat-berat juga gitu. Kurang lebih seperti itu salah satu yang saya pertimbangkan. Jadi mohon maaf ya, kurang lebih seperti itu. Penjelasan video ini agak sedikit bertele-tele ya, cuman ya tujuan saya biar teman-teman tahu gitu ya, alasan kenapa, terus prosesnya bagaimana, dan sejenisnya gitu, selengkapnya lah saya jelaskan sejelas-jelasnya gitu. Jadi biar nanti kalau ada pertanyaan tinggal saya suruh tonton aja video itu, silahkan disimak gitu ya, biar lebih enak. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini mohon maaf nih, durasi kali ini agak lumayan panjang, tapi saya jelaskan sejelas-jelasnya lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan kenapa nih ya, kenapa ada lagi pertanyaan, kenapa saya nggak pernah ganti kondensor ketika ganti kompresor? Ini juga sebuah pertanyaan yang sering muncul. Sebenarnya bukan saya nggak menyarankan ya, memang bagusnya kalau kompresornya sudah diganti baru, mau custom mau enggak, kondensor dan ekspansi ada baiknya diganti. Tapi nih ada tapinya ya, customer saya ini rata-rata taksi online, jadi kalau bisa kan yang murah, yang bagus, yang awet. Nah saya mikir, oh putar otak, kita sama-sama memberi manfaat lah, saya dapat keuntungan dari jasa customer juga dapat keuntungan dari hasil kerja saya gitu. Jadi itu namanya saling memberi manfaat tanpa memberatkan salah satu pihak gitu. Nah makanya saya mikir gimana caranya agar hasil maksimal tapi murah lah, hemat gitu. Makanya saya kuras aja, saya cuci, pokoknya saya bersihkan sebersih-bersihnya, semaksimal semampu saya, dan rata-rata 90% hasilnya cukup memuaskan ya gitu. Jadi kurang lebih alasannya karena kebanyakan tukang AC pasti menyarankan kondensor suruh diganti ya. Saya pun kalau customernya mau, saya mending gitu. Saya nggak capek nyuci-nyuci, bersihin, nguras segala macam, itu emang nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak pakai waktu ya kan. Nah itu, tapi kan saya nggak semata-mata mencari duit saja, tapi saya coba saling memberi manfaat, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukannya sombong, belagu, bla 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 segala macam, enggak lah, saya nggak mau yang begitu. Cuman kalau tukang AC, bengkel AC di luar sana yang bengkelnya gede-gede, mewah, elit segala macam, mereka kan kebutuhan operasionalnya kan gede, bayar karyawan, sewa tempat, belum pajak segala macam. Kalau keuntungannya kecil juga mereka kedodoran juga ya kan. Nah teman-teman harus sadar di situ. Kenapa mereka kalau bisa spare partnya laku, jasanya mahal. Nah kurang lebih salah satu alasannya ya seperti itu yang saya amati ya. Nah kalau saya pribadi alhamdulillah sewa tempat nggak terlalu mahal, walaupun tempatnya ala kadarnya ya, di emperan, bukan di ruko, bukan bentuk bengkel yang mewah, di emperan terus terang aja nih. Makanya saya untung dikit gak apa-apa lah, yang penting berjalan, yang penting sama-sama bisa saling ada manfaatnya itu. Kalau customernya mau ganti kondensor dan ekspansi, saya senang betul. Cuman kan nggak semua customer mau kayak gitu. Kalau bisa ya yang murah, yang bagus, yang awet kayak gitu kan, rata-rata kan kayak gitu. Jadi ya di sini saya coba meningkatkan kualitas dan jam terbang aja, kualitas kerja ya gitu. Secara tempat ini emperan, nggak ada apa-apanya lah gitu, tempatnya di emperan gitu. Kadang malah ngerjain di pinggir jalan gitu ya. Jadi kurang lebih alasannya seperti itu. Mbok nanti timbul
pertanyaan, jadi nanti saya tinggal suruh tonton aja video ini biar bisa disimak sendiri, diresapi sendiri, dipertimbangkan sendiri sebelum nantinya ganti kompresor. Kurang lebih seperti itu ya. Saya pun masih belajar, bukan maksud untuk menggurui atau memintari kalian semua, khususnya ya pengguna wuling lah. Wis lah, kayak gitulah. Saya udah ngecek dari tadi ya, takutnya dikiranya ntar wah ini panjang lebar bertele-tele nggak karuan ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Nih saya lagi vakum dulu, nanti lanjut pasang, vakum lagi, terus isi preon. Udah, mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalau hasilnya belum bagus ya nanti kita analisa lagi apakah ininya memang harus ganti atau ekspansinya, atau ada masalah di evapnya. Nah seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya misalnya ini nanti hasilnya nggak maksimal, saya ujung-ujungnya kan jadi kerja 2 kali, bongkar preon lagi. Tapi ya itu saya anggap resiko. Penjual jasa juga punya resiko, customer juga punya resiko, jadi kita sama-sama dapat resiko, jadi nggak memberatkan salah satu pihak. Oke. Nah berikutnya juga yang kadang suka ditanyakan, emang custom lebih bagus dari orinya gitu ya. Nah ini ya bebas aja sih, saya bukan menyarankan, tapi ini saya coba hadirkan itu untuk alternatif ya, untuk alternatif gitu. Di saat misalnya nyari kompresor orinya susah atau inden, misalnya butuh waktu beberapa hari, sedangkan mobil itu harus segera jalan ya, ketika AC-nya trouble kan otomatis mobil itu nggak bisa operasional gitu ya. Nah kalau pakai Denso kan mudah didapat, barangnya banyak, hari itu juga bisa langsung dikerjakan, diganti seperti itu ya. Kalau mobil yang rutin dinas setiap hari gitu kan, ketika ada trouble kan harus sesegera mungkin diperbaiki supaya operasionalnya bisa kembali jalan normal gitu ya. Nah itu salah satu alasan saya juga, itu barangnya mudah didapat, terus secara harga ini jauh lebih miring ketimbang orinya wuling. Kalau orinya wuling di bengkel resmi itu sekitar tuh 3 jutaan lebih ya, 3,3 juta kalau nggak salah apa ya, saya nggak hafal lah. Kalau Denso kan nggak nyampe segitu gitu ya. Walaupun kompresor wuling di online ada yang 2,5 jutaan, tapi ya kualitasnya beda ya sama yang dijual di bengkel resmi. Ada juga yang mereknya beda, sama-sama untuk wuling tapi beda merek ya, yang dari Cina sana itu juga kualitasnya beda walaupun harganya lebih murah. Ya itu terserah lah, tinggal pilih teman-teman aja mau ori atau mau custom, selera lah ya. Kita tidak ada pemaksaan ataupun merekomendasikan ya, tapi yang pasti kurang lebih alasannya seperti itu. Nah terus kalau Denso spare partnya banyak, kayak magnet clutchnya, lain-lainnya enak lah, gampang didapat gitu. Kalau wuling kan ya agak susah. Jadi kira-kira alasan saya seperti itu. Dan sampai saat ini, sampai video ini dibuat, alhamdulillah hampir selama kurang lebih hampir 2 tahun berarti ya, ini saya sudah 60 lebih mengerjakan yang custom Denso, kurang lebih 60-an lebih, hampir jalan 70. Karena saya catetin, saya hitung gitu ya, bukannya sombong ya maksudnya, tapi sejauh itu kan jadi track record gitu, jadi track record saya perjalanannya bagaimana, yang ketemu kendala apa-apa saja. Nah itu sebuah apa ya namanya, perjuangan pembelajaran lah buat saya. Itu betul-betul alhamdulillah saya bisa belajar, bisa saling memberikan manfaat untuk teman-teman semua gitu. Alhamdulillah 80% dari jumlah itu rata-rata berhasil, hasil dinginnya maksimal. Adapun yang sisanya itu kendala, kadang kita udah beresin, udah pasang, ternyata kondensornya udah nggak maksimal ya, mau nggak mau diganti, kita bongkar lagi, ganti kondensor yang baru bisa kembali normal seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, kita nggak langsung buru-buru nyuruh ganti, tapi coba kita bersihkan dulu, kita kuras, kalau hasilnya belum maksimal baru dianalisa kembali ya. Walaupun 2 kali kerja tapi buat saya tidak masalah ya, yang penting customernya juga sabar ya. Jadi kurang lebih alasannya seperti itu. Mbok ada yang kelewat yang belum saya jelaskan, nanti ditanyakan aja di komentar. Ini ya alhamdulillah sudah selesai. Kita lihat tekanannya ya, yang ini 30 ya, 30 turun dikit, yang ini 200. Isi freonnya 600 gram. Hasilnya cukup maksimal ya, walaupun tidak seperti mobil baru ya, karena kan yang diganti tidak semuanya, hanya kompresornya saja. Jadi kalau ada yang
bertanya kok nggak bisa kembali seperti mobil baru ya, kecuali semuanya diganti, itu kemungkinan besar bisa ya. Kalau yang diganti cuman kompresornya tok berharap kembali seperti mobil baru ya agak sulit ya teman-teman. Tapi yang pasti Denso itu suaranya lebih halus dan dingin. Ini udah mulai ngembun, dan bisa mutus. Coba kita lihat, wow, di luar dugaan ya, 1,6, padahal ini belum mentok ya, belum full, udah 1,6, ini turun lagi 1,4. Wah, luar biasa, alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu, tapi hasil itu nggak mesti sama ya, tergantung dari kondisi. Nah itu ya, udah mutus ya teman-teman, nih udah ngembun tuh, ini kompresornya mutus. Nggak kelihatan. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan ya. Aduh. Nah itu yang kanan juga ngembun, yang kiri juga ngembun, padahal ini siang hari jam 2 ya. Tuh mutus lagi tuh, mutus lagi. Ini setelan di sekitar jam 3, 3,3 derajat ya. Belakangan ini malah saya jarang dapet di angka segitu ya, tapi semua itu nggak bisa kita targetkan juga ya, karena tergantung dari kondisi juga teman-teman ya. Dan idealnya di setiap setelan ini pokoknya kompresor harus bisa mutus, dan usahakan penggunaan AC di paling kiri aja biar kerja kompresornya nggak terlalu lama, karena AC mobil itu sistemnya bukan PK seperti AC rumah ya, jadi kompresornya memang kompresinya tinggi, semakin digas semakin kompresinya tinggi gitu, jadi nggak ada rumus-rumusan PK seperti AC rumah gitu ya. Dan karena kompresinya tinggi, jadi idealnya itu mutusnya harus cepat. Kalau mutusnya lama berarti ada masalah tuh, entah di kompresornya sendiri, entah di kondensor atau di ekspansi gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kenapa saya menyarankan ini kalau bisa setelan paling kiri, supaya kerja kompresor nggak terlalu lama, sering mutus. Itu idealnya memang begitu, jadi lebih awet, karena kompresor kalau mutusnya terlalu lama nanti terlalu panas itu si kompresor, otomatis oli kompresornya juga lebih cepat rusak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah misalnya paling kiri kok kurang dingin ya nggak apa-apa, naikin step by step sampai dirasa cukup gitu. Kalau cukupnya di setengah gitu ya nggak apa-apa gitu. Saya cukupnya setengah kalau paling kiri nggak berasa gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting usahakan jangan terlalu over lah, artinya sesuai kebutuhan saja supaya barang yang kita pakai juga awet gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada yang belum tersampaikan di video ini, durasinya cukup panjang ya, tapi saya coba kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya gitu ya, kurang lebih teknisnya seperti itu. Barangkali bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman sebelum mengganti kompresor atau ada keinginan mengganti dengan custom pakai Denso seperti ini ya. Jadi ada bayangan, ada pertimbangan, nggak asal-asal kepengen ganti gitu ya. Jadi benar-benar tahu nih plus minusnya semuanya itu tahu gitu, dan cara kerjanya penggantiannya tuh ya. 2,8 mutus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini aja belum mentok ya, kalau dipentokin bisa, tadi sempat 1,4 ya, cuman udah dingin banget ini, nggak perlu saya pentokin lah. Ini saya balikin aja paling kiri, soalnya buat ngetes doang. Ini aja kondisi langsam ya teman-teman, tidak digas. Kalau digas mungkin bisa minus kali, kondisi dipakai jalan bisa minus. Ya begitu dulu, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya seputar Wuling Convero. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf saya tidak ada maksud menyinggung salah satu pihak ya. Bila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf ya. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung di pihak manapun gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi edukasi aja, wawasan buat teman-teman semua, sesama pengguna Wuling, saya pun pengguna Wuling Convero gitu ya. Sama-sama berbagi informasi.